anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga selalu diberi kesehatan ya, amin. Bertemu lagi dengan Ibu Mila di kelas 5A. Nah anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran kita untuk hari ini, baiknya kita awali dengan berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing ya. Berdoa, dimulai. Berdoa, selesai. Nah anak-anak, bagaimana? Sudah siap untuk pembelajaran kita hari ini? Jika sudah siap, ayo kita mulai pembelajaran kita untuk hari ini. Anak-anak, hari ini kita akan belajar tema 5 tentang ekosistem, subtema 3 tentang keseimbangan ekosistem, muatan SBDP kompetensi dasar 3.3 dan 4.3. Materi yang akan kita pelajari hari ini yaitu tentang seni tari. Seni tari adalah cabang seni yang mengungkapkan keindahan, ekspresi, hingga makna tertentu melalui media gerak tubuh yang disusun dan diperagakan sedemikian rupa untuk memberikan penampilan dan pengalaman yang menyenangkan atau menumbuhkan horizon bagi penonton. Unsur-unsur pendukung tari antara lain ada gerak tari, busana tari, properti, dan musik. Gerak tari adalah gerakan dalam tarian. Busana tari atau kostum adalah seperangkat pakaian yang digunakan untuk menari. Properti adalah peralatan yang digunakan penari untuk membantu penonton memahami tarian yang dibawakan. Musik tari adalah musik yang dimainkan untuk mengiringi tari. Unsur-unsur tari tersebut harus disesuaikan dengan tema atau cerita dalam tarian. Topeng Nusantara. Topeng merupakan salah satu properti yang digunakan dalam sebuah tarian. Topeng juga digunakan sebagai hiasan dinding. Topeng merupakan salah satu bentuk dari karya seni. Banyak jenis topeng yang ada di Indonesia dan memiliki ciri khas serta keunikan masing-masing. Topeng kayu merupakan salah satu topeng yang sering digunakan dalam sebuah tarian. Topeng merupakan penutup wajah yang biasanya terbuat dari kayu, kertas, atau bahan-bahan lainnya. Di wilayah Nusantara, topeng memegang peranan yang penting, tidak semata-mata sebagai penutup wajah, namun menyimpan simbol-simbol penting dalam upacara-upacara adat. Topeng kayu merupakan topeng yang dibuat dengan bahan dasar yang berasal dari kayu. Nah anak-anak, berikut ini Ibu berikan 2 contoh dari topeng yang terbuat dari bahan kayu. Bisa anak-anak perhatikan di layar ya. Daerah yang terkenal dengan kerajinan topeng yaitu ada daerah Surakarta, Bali, dan Jawa Barat. Topeng Surakarta bercirikan rias wayang orang gaya Surakarta, yaitu kesatria yang digambarkan dengan wajah putih, mata sipit, dan bibir demes atau rapi. Topeng Bali didominasi oleh bentuk raksasa jahat dengan lidah panjang yang menjulur keluar. Topeng Jawa Barat mendekati penggambaran wayang golek Sunda dengan ciri umum harmonis atau jenaka. Jenis kayu sebagai bahan dasar pembuatan topeng kayu sangat beragam. Yang paling umum adalah kayu sengon dan kayu pule. Karena kedua jenis kayu tersebut relatif lebih mudah didapat, serta mudah juga dalam proses pengukiran. Berikut beberapa alat yang digunakan untuk membuat topeng kayu. Yang pertama, gergaji untuk memotong kayu. Kedua, lem kayu untuk perekat jika pada proses pemahatan ada yang patah. 3. Alat pahat untuk membentuk kayu menjadi sebuah bentuk yang diinginkan. 4. Bor untuk mempermudah dalam proses melubangi kayu. 5. Amplas untuk menghaluskan kayu yang telah diukir. Langkah-langkah pembuatan topeng kayu. Yang pertama, siapkan bahan utama membuat topeng kayu, yaitu bahan dari kayu. 2. Potong kayu sesuai ukuran yang diinginkan menggunakan gergaji. Selanjutnya, ukur pola dasar
Untuk membentuk mata, hidung, mulut, dan motif tambahan lainnya menggunakan alat pahat hingga membentuk ukiran yang diinginkan. Selanjutnya, haluskan kayu yang telah diukir dengan amplas. Kelima, finishing, yaitu pemberian warna pada topeng agar karakter dari topeng biasa terlihat, baik itu dengan warna biasa maupun dengan menggunakan pewarnaan batik. Pembuatan topeng kertas. Topeng merupakan cerminan karakter atau sifat manusia. Oleh karena itu, topeng dapat dibuat dalam berbagai karakter sesuai karakter manusia. Ada topeng yang berkarakter lucu atau jenaka, garang dan pemberani, menyeramkan atau jahat, sabar dan meramah, dan masih banyak lagi. Teknik atau cara membuat topeng ada bermacam-macam. Topeng dari bahan kayu dibuat dengan cara dipahat dan diukir. Topeng dari bahan gips dibuat dengan dicetak. Topeng dari bahan tanah liat dibuat dengan dibentuk. Topeng kertas dapat dibuat dengan cara cetak atau cukup membentuknya dengan menggunting dan menempel atau dicetak seperti topeng gips. Alat-alat dan bahan untuk membuat topeng kertas adalah sebagai berikut. Yang pertama, balon. Kedua, kertas karton. 3, lem kanji dan lem pralon. 4, selotip. 5, cat minyak. Berikut ini langkah-langkah dalam pembuatan topeng kertas. Yang pertama, buat adonan lem kanji. Caranya, masukkan 10 gram tepung kanji ke dalam 1,5 gelas air sambil diaduk rata. Kemudian, panaskan sampai mengental. 2. Tiup balon sampai kira-kira seukuran kepala. Kemudian ikat ujungnya agar tidak mengempis. 3. Sobek-sobek kertas koran dengan ukuran kurang lebih 3 meter x 6 meter. Rendamlah sobekan kertas koran pada adonan lem kanji. Kemudian, tempelkan pada balon hingga menutup seluruh permukaannya. Setelah mengering, tempelkan lagi kertas koran. Biarkan mengering dan tempelkan lagi sampai 8 atau 9 lapisan. 4. Apabila tempelan kertas koran disentuh terasa kaku atau keras, berarti lem telah mengering. Letuskan balon dengan memasukkan mata jarum. Potong bagian tepi balon. Catlah permukaan topeng dengan warna putih. Gambarlah motif dengan raut muka topeng, kemudian buatlah lubang untuk mata. 5. Sobek-sobek kertas koran hingga menjadi serpihan kecil. Rendam sobekan kertas koran ke dalam ember sampai menjadi bubur. Agar lebih baik jika hal ini dilakukan sebelum pembuatan topeng. Lebih lama direndam akan lebih baik karena akan membuat kertas menjadi lembek. Lumatlah dengan cara meremas-remasnya. Tiriskan bubur kertas dan kemudian campurkan dengan lem pralon encer. Gunakan adonan ini untuk membuat alis, hidung, dan bibir. 6. Tunggu lem mengering, selanjutnya cat topeng yang telah dibuat dengan warna yang diinginkan. Pasangkan 2 karet gelang pada sisi kanan dan kiri agar topeng dapat digunakan. Dalam pembuatan topeng juga harus memperhatikan aspek proporsi dan keseimbangan. Artinya, bentuk dan ukuran bagian topeng yang dibuat harus sesuai dengan bentuk dan ukuran objek yang ditiru. Misalnya, bentuk dan ukuran kedua mata harus sama dan seimbang. Ukuran hidung, mata, telinga, dan mulut harus seimbang dengan besarnya ukuran kepala. Nah anak-anak, itu tadi langkah-langkah yang dapat kita lakukan apabila kita ingin membuat topeng dengan bahan kertas. Karya seni rupa Nusantara. Berdasarkan fungsinya, karya seni rupa dibagi menjadi 2, yaitu seni rupa murni dan terapan. Seni rupa murni adalah karya seni yang dibuat untuk dinikmati keindahannya atau unsur estetikanya saja tanpa mempertimbangkan fungsinya. Contoh dari seni rupa murni itu yang pertama ada lukisan, kemudian ada patung dan keramik. Yang kedua ada seni rupa terapan. Seni rupa terapan adalah karya seni rupa yang memperhatikan fungsi dari benda seni tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya yaitu ada rumah adat, kemudian ada senjata tradisional dan seni kriya anyaman. Karya seni rupa anyaman.
Anyaman tunggal adalah cara membuat anyaman yang paling sederhana. Anyaman ganda lebih banyak memiliki variasi pola. Nah, berikut ini beberapa bentuk variasi dari anyaman. Yang pertama ada pola anyaman tunggal, 2 pola anyaman 2 ganda, yang ketiga pola anyaman 3 ganda, yang keempat pola anyaman kombinasi. Nah, anak-anak, dari materi yang Ibu jelaskan, untuk tugasnya, anak-anak kerjakan tugas yang Ibu berikan dalam bentuk Google Form. Nanti linknya akan Ibu kirimkan melalui GC. Silahkan nanti anak-anak cek GC-nya ya. Jika ada yang ingin ditanyakan, nanti anak-anak boleh tanyakan kepada Ibu dengan chat melalui WA pribadi Ibu. Nah anak-anak, sekian dulu pembelajaran kita untuk hari ini. Semoga apa yang Ibu berikan pada materi dan tugas hari ini bisa anak-anak perhatikan dan nanti tugasnya bisa anak-anak kerjakan dengan baik. Nanti jika ada pertanyaan, silakan anak-anak boleh chat pribadi ke Ibu melalui WA. Nah anak-anak, sekian dulu pembelajaran kita hari ini. Tetap semangat untuk belajarnya dan tetap jaga kesehatan ya. Terima kasih, Tuhan memberkati. Bye-bye.